Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Zikar Zulfi, nomor absen 34 dari kelas 9D. Video kali ini saya akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan dan juga menganalisis wilayah-wilayah yang ada di Kota Probolinggo dengan potensi atau gejala-gejala yang ada, beserta saran-saran teknologi ramah lingkungan apa yang cocok untuk wilayah tersebut. Tapi sebelum lanjut, kita akan membahas tentang apa itu teknologi ramah lingkungan terlebih dahulu. Teknologi ramah lingkungan adalah penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip tentang pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada keberlangsungan hidup manusia. Suatu teknologi bisa dikatakan ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan manusia dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi lingkungan, dan juga menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah matahari, angin, air, tanah, dan lain-lainnya. Aplikasi teknologi ramah lingkungan banyak macam-macam dan jenisnya, dibedakan berdasarkan bidang-bidangnya. Contohnya di bidang energi, ada biogas, biofuel, sel surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga pasang surut, dan lain-lain sebagainya. Lalu di bidang transportasi, misal mobil listrik, kendaraan hidrogen, lalu ada bus tenaga surya, dan lain sebagainya. Ada juga di bidang lingkungan seperti biopori, bioremediasi, composting toilet, dan pemurnian air. Itu tadi sedikit tentang pengertian teknologi ramah lingkungan beserta contoh-contohnya. Untuk kali ini saya sudah menyiapkan beberapa wilayah untuk dianalisis dan dilihat potensi atau gejalanya yang ada. Lalu kita akan memberi saran aplikasi teknologi ramah lingkungan apa yang cocok untuk di sana. Langsung saja kita ke wilayahnya. Mantap. Itu tadi adalah pengamatan analisis beberapa wilayah yang dilakukan oleh saya. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu wilayah-wilayah tersebut. Yang pertama adalah sungai di dekat Taman Manula, Kota Probolinggo.
Sungai ini terletak di dekat Taman Manula, di dekat rel kereta api. Kenapa saya memilih sungai ini? Karena arusnya yang lumayan deras dan berpotensi dikembangkannya teknologi ramah lingkungan, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air sendiri adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk dihasilkan energi listrik. Dan PLTA ini sendiri mempunyai ongkos yang relatif rendah dan salah satu sumber tenaga yang kompetitif untuk sumber energi terbarukan. Pembangkit ini tidak menghabiskan air karena kita hanya memanfaatkan energi kinetik atau energi gerak dari air atau deras air tersebut. Tidak seperti pembangkit listrik tenaga batu bara atau tenaga gas yang tentunya juga tidak ramah lingkungan dan menghabiskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Wilayah yang kedua yang akan kita analisis yaitu lapangan Angguran. Lapangan Angguran terletak di daerah Angguran, Kebonsari, yang tentunya di Kota Probolinggo. Lapangan Angguran seperti kita tahu bahwa sangat banyak mendapatkan sinar matahari karena tidak adanya penghalang. Dan sinar matahari yang lebih ini berpotensi atau dapat dikembangkan menjadi tenaga listrik dengan cara menerapkannya aplikasi teknologi ramah lingkungan yaitu sel surya. Dengan sel surya, sinar matahari yang masuk dapat dirubah menjadi energi listrik. Lalu wilayah yang terakhir yang saya datangi atau saya analisis yaitu Jalan Hos Cokroaminoto. Siapa yang tidak tahu Jalan Hos Cokroaminoto? Jalan ini cukup ramai dan padat karena banyaknya pertukuan, rumahan-rumahan dan juga menjadi jalur penghubung antara beberapa wilayah yang ada di Kota Probolinggo ini sendiri. Jalanannya yang sangat ramai dan juga kadang-kadang itu macet. Karena biasanya kalau pagi-pagi itu biasanya ada anak sekolah kan. Lalu biasanya kalau siang atau sore itu ada pekerja pabrik, eratek ya kan. Lalu untuk sorenya itu ada guru-guru pulang, paginya ada murid, siang sorenya ada eratek, ya begitulah seterusnya. Maka dari itu saya menyarankan untuk membuat atau diterapkannya angkutan umum atau bis, lin, dan angkutan-angkutan lainnya dengan tenaga surya. Ya, mobil surya atau bus surya. Bus ini memiliki teknologi yaitu di mana bahan bakar untuk menghidupkannya itu terbuat dari sel surya atau menggunakan tenaga surya, tidak tenaga bahan bakar yang seperti biasanya, seperti bensin tuh tidak seperti itu. Maka dari itu mobil ini sangat ramah lingkungan dan perlu digarisbawahi bahwa saran ini harus didukung lebih oleh masyarakat dan warga sekitar karena ya sama saja kalau sudah diterapkannya atau sudah direalisasikan tetapi masyarakat dan warga sekitarnya masih saja menggunakan kendaraan yang pribadi gitu. Jadi ya sama saja tetap ramai. Maka dari itu perlu dukungan dan support dari masyarakat dan warga sekitar agar lebih berpergian atau kemana-mana itu jalan kaki ataupun jika jauh itu naik angkutan umum. Baik, itu tadi 3 wilayah yang saya analisis dan
saya beri pendapat atau saran teknologi ramah lingkungan apa yang harus diterapkan di wilayah tersebut. Dan kesimpulan dari video ini yaitu ada 3 wilayah yang saya kunjungi dan saya beri pendapat tentang teknologi ramah lingkungannya. Yaitu pertama adalah tadi sungai di Taman Manula dengan potensi sungainya yang arusnya deras dan berpotensi untuk dikembangkannya pembangkit listrik tenaga air. Lalu di Lapangan Angguran yaitu berpotensi dikembangkannya sel surya karena mendapatkan sinar matahari yang lebih di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga adalah Jalan Cokroaminoto karena di sana kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang atau beraktivitas sangat banyak, jadi menimbulkan kepadatan, keramaian, kemacetan, dan juga polusi udara yang ada di wilayah tersebut. Maka harus diterapkannya bus atau angkutan umum tenaga surya. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata dan juga perilaku kegiatan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.